berada di Medan. Saya kelas BDB 2A dengan NIM 1901004. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mekanisasi, yaitu teras kontur. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teras kontur. Apa itu teras kontur? Teras kontur biasa disebut dengan teras gulut, yang artinya barisan guludan yang dilengkapi dengan saluran air di bagian belakang guludnya. Bagian teras guludan itu terdiri dari yang pertama itu guludan. Guludan adalah tumpukan tanah yang dibuat memanjang searah garis kontur atau yang memotong lereng. Yang kedua itu saluran air. Yang ketiga bidang olah. Teras guludan dibuat pada tanah yang mempunyai kemiringan 10-50% dan bertujuan untuk mencegah hilangnya lapisan tanah. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi utama dari teras kontur. Yang pertama itu memperlambat aliran permukaan, yang kedua meningkatkan laju infiltrasi tanah, yang ketiga itu mengurangi bahaya erosi, yang keempat mempermudah pemeliharaan dan panen, yang kelima menghindari hilangnya pupuk karena erosi, dan yang keenam mengurangi losses atau kerugian produksi terutama pada grondolan. Dari gambar tersebut kita dapat melihat bentuk atau gambar dari teras kontur atau juga biasa disebut teras guludan. Dalam terasan tersebut sedalam 40 cm, yaitu berguna untuk agar laju aliran permukaan tidak mengalir cepat ke bawah. Terasan tersebut juga dibuat untuk meningkatkan penyerapan air di dalam tanah. Dan guludan yang terbentuk pada gambar tersebut itu setinggi 60 cm. Ini juga bertujuan untuk mengurangi laju aliran di permukaan dari atas lereng menuju ke bawah lereng. Adapun kelebihan dari teras kontur, yang pertama itu memudahkan pemanenan, yang kedua memudahkan pemupukan, yang ketiga itu memudahkan pengangkutan dari terasan menuju ke TPH, yang kelima itu mengurangi kecelakaan kerja. Baiklah, sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan teras kontur. Yang pertama itu dapat diterapkan pada lahan dengan kemiringan 10-40% dan tidak dianjurkan pada lahan dengan kemiringan lebih dari 40%, karena bidang olah akan menjadi terlalu sempit. Dan yang kedua, pada tanah yang permeabilitasnya tinggi, guludan dapat dibuat tepat menurut arah garis kontur. Sedangkan pada tanah yang permeabilitasnya rendah, guludan dibuat miring terhadap kontur sebesar tidak lebih dari 1% menuju ke arah saluran pembuatan. Yang ketiga, biaya pembuatan teras gulut relatif lebih murah dibandingkan dengan teras bangku, yaitu dibutuhkan hanya 65-180 hari orang kerja per hektar, dan pengurangan kos bidang olah juga relatif lebih rendah.